Film diawali dengan memperlihatkan 4 petinggi geng triad. Mereka sedang memadamkan perihal kekacauan yang terjadi di daerah kekuasaannya masing-masing atas ulah salah satu dari mereka bernama Chen Jilong. Bukan tanpa alasan Jilong mengacau di daerah kekuasaan mereka dikarenakan ia merupakan wakapol yang menyamar sebagai gangster. Di sini Jilong dipaksa harus memenangkan permainan mahjong agar 3 anak buahnya bisa bebas. Sepertinya Jilong sudah menyiapkan suatu rencana untuk memenangkan pertandingan. Dia pun berhasil memenangkan permainan ini dan ketiga anak buahnya dapat dibebaskan. Namun tidak dengan Jilong, ia harus berhadapan dulu dengan salah satu petinggi dari geng triad itu. Jilong yang memang mantan pelatih Wing Chun, dengan sangat mudahnya Jilong berhasil menaklukkan mereka. Selepas itu, ia pun bertemu dengan atasannya di kepolisian bernama Kapten Zheng. Jilong meminta kepada Zheng untuk membawa dulu anak buahnya ke rumah sakit sebelum bertemu di tempat persembunyian mereka berdua. Sebenarnya kekacauan yang terjadi di tempat judi tadi merupakan rencana Zheng dan Jilong. Namun karena Zheng sangat talangke datang ke tempat judi tadi, misi penyergapan kali ini harus gagal. Walaupun Jilong sudah lama menyamar menjadi gangster, tetapi ia sangat mencintai ibunya. Terbukti di ulang tahun ibunya, ia bersama seluruh anak buahnya memberikan surprise yang membuat ibu Jilong bungah kacida. Tapi terkadang Jilong juga selalu merasa cemas, tak terlepas dari statusnya polisi yang menyamar sebagai gangster. Ia takut jika ibunya terseret dengan permasalahannya. Oleh karena itu, ia pun memiliki rencana untuk mengakhiri statusnya sebagai mata-mata. Pada keesokan harinya, Jilong bertemu dengan sesepuh paling tua di geng triad bernama Xiong, memberikannya tugas untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu mantan anak didik Xiong bernama Sunny. Dikarenakan Sunny telah membunuh salah satu pendiri triad bernama Brother Kun dan berhasil membawa dokumen yang cukup penting. Sama halnya dengan Kapten Zheng menugaskan Jilong untuk pergi bergabung dengan kepolisian Cina menyelidiki Sunny atas kasus pembunuhan yang menimpa Brother Kun. Dengan jaminan misi ini selesai, status Jilong sebagai mata-mata gangster akan berakhir. Kau tim. Boy. Singkat cerita, sampailah Jilong di Cina, ia ditugaskan bersama si eteh cantik mata-mata dari kepolisian yang bernama Pina. Baru saja beberapa menit bertemu, Jilong layaknya seperti gangster pada umumnya, sepanjang jalan terus-menerus bercanda. Berbeda dengan Neng Pina yang selalu serius menanggapi apapun. Halo, Kitty. 快看看疑犯的资料吧。陈子龙，我告诉你，再有下次一脚把你。Yes, madam. Sampailah Jilong dan Neng Pina di tempat persembunyian dan langsung bertemu dengan atasan Neng Pina bernama Kapten Lei. Sebenarnya Sunny merupakan anak didik Jilong pada 6 tahun yang lalu. Namun setelah Sunny pergi ke Amerika, ia tidak pernah lagi menghubungi Jilong. Pada misi kali ini, Jilong menetapkan strategi untuk bertemu dengan Sunny, sementara itu Pina akan memata-matai di luar tempat pertemuan. Sampailah Sunny bersama seluruh panayagannya di tempat pertemuan antara Sunny dan Jilong. Mereka berdua seperti teman lama pada umumnya, berbincang-bincang satu sama lain hingga Sunny yang habis-habisan memuji Jilong tentang statusnya yang sudah ia anggap sebagai guru. Tapi Sunny juga mengetahui bahwa alasan Jilong menemuinya atas perintah sesepuh tertua triad yaitu Xiong. Sebenarnya Sunny tidak ingin terus-menerus statusnya sebagai gangster terus ada di bawah, dan Sunny orangnya itu bisa dikatakan ambisius. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menembak salah satu rekan Sunny dan keadaan pun seketika berubah menjadi kacau.
Sementara itu, Neng Pina yang menyadari penembakan ini langsung bergegas mengejar orang misterius itu. Sedangkan Sunny berpikir bahwa penyerangan kali ini atas ulah Jilong, dan ia pun bersama panayagannya menyerang Jilong secara serentak. Karena banyaknya panayagan Sunny, Jilong hampir kewalahan. Tapi meskipun seorang diri, si Jilong ini kayak mempunyai sima maung, panayagan Sunny tidak ada yang berani maju. Pada akhirnya, Neng Pina datang bersama rekan-rekan polisinya. Seluruh anak buah Sunny yang terlibat kekacauan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Sunny sendiri kurangnya bukti perihal kasus pembunuhan yang menimpa Brother Kun, mau tidak mau Neng Pani yang menangani kasus ini harus melepaskannya. Akibat kegagalan misi pada kali ini, Jilong dan Neng Pani lagi-lagi saling menyalahkan satu sama lain. Dikala cobaan yang menimpa Jilong cukup berat, kembali lagi satu-satunya orang yang selalu care terhadapnya adalah si emak sendiri yang selalu menyemangatinya. Singkat cerita, karena status geng yang dipegang Jilong dan Sunny dalam bahaya, mereka pun akhirnya berdamai satu sama lain di hadapan sesepuh triad, yaitu Siong. Sekaligus, Siong memberikan informasi bahwa orang yang hendak menembak Sunny pada waktu itu, identitasnya sudah terbongkar bernama Dompleng, yang merupakan anak buah Brother Hun yang tidak terima atasannya dibunuh oleh Sunny. Dan Siong memberikan informasi tentang keberadaan Dompleng kepada Jilong guna membereskan permasalahan ini. Tanpa mereka sadari, ternyata secara diam-diam Siong telah bersekongkol dengan Dompleng untuk mengadu dombakan antara Jilong dan Sunny. Sementara itu, Jilong kembali lagi ke markas dan memberitahu kepada Neng Pina perihal informasi keberadaan Dompleng yang diberikan oleh Siong. Pada awalnya, Jilong melarang terlebih dahulu untuk bergerak, namun apa boleh buat, Neng Pina yang sudah habis kesabaran, ia pun mengabaikan masukan dari Jilong. Dan benar saja, Dompleng sudah menyadari akan keberadaan polisi, dan ia pun bersiap di gedung yang lain untuk menembaki Neng Pina beserta anak buahnya. Untung saja, Jilong yang menyadari hal ini akan terjadi langsung bergegas mengejar Dompleng. Ternyata, Neng Pina juga sangat lincah dalam borok-memboro sampai pada akhirnya Dompleng bisa dikalahkan. Neng Pina yang baru pertama kali membunuh orang dengan tangannya sendiri hanya bisa menangis dan merasa menyesal atas tindakannya tadi. Jilong pun menghampirinya untuk memberikan motivasi dan menyemangatinya. Pada keesokan harinya, secara terkejut, Jilong diajak oleh Sunny untuk bekerja sama dengannya, membuat geng bersama-sama dan mengalahkan Siong. Oleh karena itu, ia pun mengajak Jilong untuk melihat markas yang akan mereka tempati, dan Sunny berencana akan memberikan dokumen yang ia curi dari Brother Hun, yang konon dokumen itu berisi data-data penting dan mahal. Tetapi ada satu syarat, Jilong harus membawanya pada esok hari.
Dan pada keesokan harinya, alangkah kagetnya Jilong ketika ia masuk ke ruangan komputer melihat salah satu anak buahnya mengungkapkan bahwa ia melihat Jilong dan polisi Zheng bersekongkol pada scene awal tadi. Dengan bukti ini, status Jilong sebagai mata-mata gangster sudah terungkap. Sementara itu, Xiong harus rela dibawa oleh polisi atas kasus pergangsteran yang ia lakukan selama ini selepas Sunny melakukan taktik yang membuat rahasia Xiong dan Jilong terbongkar. Sedangkan Jilong sendiri yang penyamarannya sudah terbongkar menyadari bahwa ibunya akan terseret ke dalam kasus ini. Namun Jilong sudah terlambat untuk menyelamatkan ibunya karena beberapa menit yang lalu ibu Jilong dihajar hingga sekarat oleh si Sunny. Dengan sekuat tenaga, Jilong berhasil membawa ibunya masuk ke rumah sakit. Dengan penuh amarah, Jilong tidak ingin berdiam diri saja dan langsung bergegas untuk menghabisi Sunny walaupun Neng Pina dan Kapten Zheng mencoba untuk menghalaunya. Lantas Jilong pun menemui Sunny yang sedang terlibat pertikaian dengan anak buahnya. Tetapi anak buah Sunny berhasil kabur. Walaupun demikian, Sunny mencoba untuk lari dari kejaran Jilong. Namun ia tidak bisa bersenang lebih awal. Neng Pina yang menyadari hal ini akan terjadi langsung bergegas dan loncat ke mobil Sunny. Dengan serangan Sunny yang cukup terlatih, Neng Pina harus terbabet dari mobil. Walaupun demikian, Jilong yang tengah mengejar, ia pun tak kalah brutalnya dari Neng Pina. Setelah duel yang cukup melelahkan, pada akhirnya Sunny harus rela masuk ke kantor polisi. Singkat cerita, setengah tahun kemudian, kehidupan Jilong sudah berbeda. Yang awalnya penuh kutato dan berperilaku layaknya gangster, namun pada kali ini, ia sudah kembali lagi mendapatkan lisensi polisi yang asli, langsung diberikan oleh rekan terdekatnya, yaitu Neng Pina. Jilong pun berhasil membuat bar sesuai dengan impian ibunya, dan berniat akan menikahi Neng Pina secepatnya. Dan film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.